Halo semuanya, selamat bertemu kembali. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar bersama tentang materi biologi, yaitu sistem gerak. Sistem gerak adalah sistem organ pada manusia yang berperan dalam proses pergerakan tubuh. Organ-organ yang berperan dalam sistem gerak ini ada dua, yaitu sistem rangka sebagai alat gerak pasif, dan yang kedua adalah otot sebagai alat gerak aktif. Yang pertama akan kita bahas adalah rangka. Fungsi rangka. Ada beberapa fungsi dari rangka manusia. Yang pertama adalah rangka itu berperan sebagai alat gerak aktif. Maksudnya di sini adalah rangka berperan dalam proses pergerakan tubuh kita, tetapi rangka tidak bisa bergerak tanpa bantuan dari otot. Jadi rangka hanya bisa melakukan pergerakan apabila dibantu oleh kontraksi otot. Tanpa otot maka rangka tidak bisa melakukan pergerakan. Fungsi rangka yang kedua adalah memberi bentuk pada tubuh. Dengan adanya rangka maka tubuh kita memiliki bentuk. Seperti wajah kita memiliki bentuk, kenapa? Karena ada tulang wajah di situ. Jari-jari kita berbentuk sebagaimana adanya, kenapa? Karena ada tulang jari di dalamnya. Fungsi yang ketiga adalah menyokong atau menopang berat tubuh. Maksudnya adalah tubuh kita bisa berdiri, kenapa? Karena ada tulang di dalam yang membantu tubuh kita untuk berdiri. Fungsi yang ketiga adalah tempat melekatnya otot. Jadi otot-otot kita melekat pada tulang. Dan fungsi yang kelima yaitu melindungi organ vital dalam tubuh kita. Misalnya tulang dada melindungi paru-paru dan jantung, tulang tengkorak melindungi otak pada bagian kepala. Fungsi yang keenam adalah sebagai tempat pembentukan sel-sel darah. Misalnya sel darah merah kita itu dibentuk di dalam sumsum tulang. Dan fungsi berikutnya adalah tulang atau rangka berperan sebagai tempat penyimpanan zat kalsium dan fosfor. Bagian-bagian dari tulang penyusun tubuh manusia ada beberapa bagian, seperti kita bisa amati pada gambar berikut. Rangka tubuh manusia terbagi atas dua bagian utama. Yang pertama adalah rangka aksial, yaitu rangka sumbu tubuh, dan yang kedua adalah rangka apendikular, yaitu rangka anggota gerak. Rangka aksial. Rangka aksial sebagai rangka penyusun tubuh terdiri dari beberapa bagian. Yang pertama adalah tulang tengkorak. Tulang tengkorak terdiri dari dua bagian utama, yaitu bagian kepala dan bagian wajah. Bagian kepala terdiri dari tulang dahi, tulang ubun-ubun, tulang belakang kepala, tulang pelipis, dan tulang baji. Sedangkan pada bagian muka ada tulang tapis, kemudian ada tulang air mata, tulang hidung, tulang pipi, tulang rahang atas, dan ada tulang rahang bawah. Apabila kita melihatnya dari depan, maka tulang tengkorak seperti pada gambar berikut. Jadi yang paling atas itu, jadi pada bagian kepala ada tulang dahi, kemudian pada tulang wajah ini tadi ada tulang hidung, kemudian ada tulang rahang atas, rahang bawah, dan ada tulang rongga hidung. Bagian yang kedua adalah tulang belakang atau vertebra. Tulang belakang terdiri dari 5 bagian, yaitu 7 ruas tulang leher, 12 ruas tulang punggung, 12 ruas tulang pinggang, 5 ruas tulang sakrum tetapi sudah menyatu, dan 4 ruas tulang ekor tetapi tulang-tulang tersebut juga sudah menyatu. Tulang dada. Tulang dada terdiri dari 3 bagian. Yang pertama adalah kepala tulang dada, bagian badan tulang dada, dan bagian tajuk pedang. Bagian yang keempat adalah tulang rusuk. Ada 3 bagian dari tulang rusuk, yaitu rusuk sejati, rusuk palsu, dan rusuk melayang. Rusuk sejati adalah tulang rusuk yang melekat pada tulang belakang dan juga melekat pada tulang dada. Ada 7 pasang
Tulang rusuk palsu sebanyak 3 pasang ini adalah tulang rusuk yang melekat pada tulang belakang dan tidak melekat secara langsung pada tulang dada. Sedangkan rusuk melayang adalah tulang rusuk yang hanya melekat pada tulang belakang dan ujung yang satunya bebas atau melayang. Berikutnya adalah tulang apendikular. Tulang apendikular dikenal juga sebagai tulang anggota gerak. Ada 2 macam. Yang pertama adalah tulang anggota gerak atas. Tulang anggota gerak atas yang pertama ada gelang bahu. Gelang bahu terdiri dari tulang selangka dan tulang belikat. Tulang selangka atau clavikula dan tulang belikat atau tulang scapula. Bagian yang kedua adalah tulang lengan yang terdiri dari tulang lengan atas, kemudian pada lengan bawah terdiri dari tulang pengumpil dan tulang hasta. Jadi di sini ada 2 tulang, ada tulang pengumpil dan tulang hasta. Kemudian ada tulang pergelangan tangan, tulang telapak tangan, dan ada tulang jari-jari tangan. Tulang pergelangan tangan dikenal juga dengan tulang karpal, tulang telapak tangan, dan tulang jari-jari tangan atau falang. Berikutnya adalah tulang anggota gerak bawah. Yang pertama adalah tulang gelang panggul. Tulang ini terdiri dari tulang usus. Di sini bagian tulang usus, ada tulang panggul, tulang duduk, dan tulang kemaluan. Gambar yang lebih jelas kita bisa lihat. Jadi di sini ada tulang usus, ada tulang panggul, tulang duduk, dan tulang kemaluan. Tulang tungkai terdiri dari tulang paha, tulang betis, tulang kering, tulang pergelangan kaki, tulang telapak kaki, dan tulang jari-jari kaki. Jadi sama dengan pada bagian lengan tadi, pada bagian kaki juga ini terdapat 2 tulang di sini, yaitu tulang betis dan tulang kering. Tulang betis ukurannya lebih kecil dibandingkan dengan tulang kering. Persendian atau artikulasi. Tulang atau rangka bisa melakukan pergerakan itu karena adanya hubungan antar tulang atau dikenal dengan artikulasi. Sendi atau artikulasi adalah hubungan antar tulang yang memungkinkan terjadinya gerakan. Jadi kita bisa menggerakkan tangan kita, jari-jari kita karena di situ ada sambungan-sambungan antar tulang atau artikulasi. Ada 3 jenis artikulasi, yaitu sinartrosis, amfiartrosis, dan diartrosis. Sinartrosis. Sinartrosis adalah hubungan antar tulang yang tidak memungkinkan terjadinya gerakan atau lebih dikenal juga dengan sendi mati. Misalnya kita bisa lihat pada hubungan antar tulang pada tulang tengkorak, antara tulang dahi dengan tulang ubun-ubun. Di sini ada hubungan antar tulang, tetapi hubungan antar tulang atau sendi ini tidak memungkinkan terjadinya gerakan atau sendi mati. Artikulasi yang kedua adalah amfiartrosis, yaitu persendian atau hubungan antar tulang yang hanya memungkinkan terjadinya sedikit gerakan. Persendian jenis ini dapat kita temukan pada hubungan antar tulang kemaluan. Diartrosis. Diartrosis disebut juga sebagai sendi bebas. Persendian ini memungkinkan terjadinya gerak yang lebih leluasa. Sendi bebas atau diartrosis terdiri dari sendi engsel, sendi peluru, sendi putar, sendi pelana, dan sendi geser. Sendi engsel adalah persendian yang memungkinkan terjadinya gerak engsel atau gerakan 2 arah, misalnya pada siku atau lutut dan ruas-ruas pada jari. Sendi putar, yaitu sendi yang dapat melakukan gerak secara rotasi. Sendi putar dapat kita temukan pada persendian antara tulang tengkorak dengan tulang atlas, antara tulang hasta dengan tulang pengumpil. Sendi peluru. Sendi peluru adalah persendian yang bisa
melakukan gerakan ke segala arah. Dapat kita lihat pada persendian gelang bahu dengan lengan atas, gelang panggul dengan paha. Sendi pelana, yaitu persendian yang dapat memungkinkan gerakan pelana seperti pada pelana kuda. Contohnya bisa kita lihat pada telapak tangan dengan ruas ibu jari. Sendi geser atau sendi luncur, yaitu persendian yang bisa melakukan gerakan secara rotasi pada bidang datar. Misalnya, persendian antara tulang pergelangan tangan, tulang belikat dengan tulang selangka. Sendi berikutnya adalah sendi kondiloid, yaitu persendian yang dapat melakukan gerak depan, belakang, samping atau 3 arah. Contohnya kita bisa temukan pada pergelangan tangan dengan ruas jari, tulang pengumpil dengan pergelangan tangan. Pada beberapa kasus ditemukan beberapa kelainan atau gangguan pada sistem rangka ini. Yang pertama adalah kelainan pada tulang belakang, dapat berupa skoliosis, kifosis, atau lordosis. Skoliosis adalah kelainan pada tulang belakang di mana tulang belakang terlalu bengkok ke samping, baik ke samping kiri atau ke samping kanan. Kifosis adalah kelainan pada tulang belakang di mana tulang punggung terlalu bengkok ke belakang. Dan lordosis adalah kelainan pada tulang belakang di mana tulang pinggang terlalu bengkok ke depan. Kelainan berikutnya adalah fraktura. Fraktura atau dikenal juga dengan patah tulang yang dapat disebabkan oleh banyak hal. Berikutnya adalah rakitis atau kekurangan vitamin D yang menyebabkan tulang kaki itu bengkok, baik bengkok keluar atau bengkok ke dalam, disebut juga dengan kaki X atau kaki O. Sekian materi kita kali ini. Mudah-mudahan materi ini dapat Anda pahami dengan mudah dan menambah pengetahuan bagi Anda. Terima kasih.